Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mewariskan kita sejarah yang luar biasa. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, nama saya Berlian Aprilia Afifah dari kelas 7C. Kalian tahu gak sih kalau bukan karena dinasti Abbasiyah, kalian mungkin gak bakal tahu tentang angka 0 atau algoritma yang lagi buat kalian scroll video di TikTok, IG, Facebook, atau bahkan video ini. Mereka itu ibarat silikon face-nya abad pertengahan. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa ya sebuah dinasti bisa jadi pusat otak dunia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dinasti Abbasiyah merupakan khalifah kedua setelah Khalifahur Rasyidin yang berkuasa selama 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Berpusat di Fahad, dinasti ini dikenal dengan keemasan Islam, The Golden Age. Bayangkan, ada tempat yang bernama Baitul Hikmah. Tetapi Baitul Hikmah ini bukan sekedar perpustakaan, tapi laboratorium raksasa. Di sini banyak karya hebat dari Yunani, Persia, sampai India yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi di zaman itu, jadi orang pintar itu bikin kaya raya ya. Sebelum ada mereka, orang-orang menulis di papirus atau kulit hewan yang mahal banget. Tapi dinasti ini membawa teknologi kertas dari Cina ke dunia Islam. Hasilnya apa? Buku jadi murah, ilmu jadi tersebar kemana-mana, dan menghasilkan ribuan banyak penulis. Inilah alasan mereka kenapa mereka tidak berhenti di lisan saja, tetapi tertulis sampai sekarang. Jadi kalau kita kagum sama Silicon Valley atau kampus-kampus di Amerika, kita juga punya itu pada tahun 1200 tahun yang lalu di Babylon. Sejarah ini adalah membuktikan bahwa sains dan Islam adalah sahabat karib. Teman-teman, dinasti Abbasiyah itu membuktikan bahwa kejayaan Islam dibangun dengan cinta ulama, bukan cuma dengan kekuatan. Kalau dulu kita jadi pusat otak dunia dengan membaca buku dan keterbukaan dengan ilmu. Jadi pertanyaannya hari ini adalah, yuk jadikan di tangan kita bukan cuma scroll di HP, tetapi belajar dan memberi perubahan kepada diri kita sendiri. Karena siapa tahu kebangkitan Golden Age dimulai dari jari-jari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti besar dalam sejarah peradaban Islam yang memerintah dari tahun 790 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada periode ini, dunia Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni, sosial budaya, dan juga ekonomi. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada masa Khalifah Umayyah yang mendahulunya. Sejarah pembentukan dinasti Abbasiyah mencerminkan transformasi besar dalam dunia Islam yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat muslim. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi, dinasti Umayyah diwarnai dengan berbagai masalah yang memicu ketidakpuasan rakyat. Kelompok Syiah yang meyakini hak kepemimpinan harus dipegang oleh keturunan Ali bin Abi Thalib menentang kekuasaan Bani Umayyah yang diwariskan secara turun-temurun. Ketidakpuasan juga datang dari kelompok Khawarij yang memperjuangkan kesetaraan politik bagi semua muslim, tidak hanya keturunan tertentu. Selain itu, pemerintahan Umayyah cenderung memprioritaskan suku Quraisy dan Arab dengan mengesampingkan muslim yang berasal dari non-Arab, dengan memberikan kebijakan pajak yang lebih tinggi terhadap golongan muslim non-Arab. Di tengah krisis Bani Umayyah, muncullah gerakan Abbasiyah yang mengambil nama dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Gerakan ini bercita-cita membangun sistem yang lebih ideal bagi umat Islam dengan mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sah Nabi Muhammad SAW.
janji-janji Abbasiyah menarik simpati banyak pihak, termasuk orang Arab yang dirugikan Umayyah, faksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Mereka mendukung Abu Abbas As-Saffah, keturunan paman Nabi Muhammad SAW, untuk memimpin revolusi dan mewarisi kekuasaan. Hingga pecahnya pada tahun 750 Masehi, terjadi pertempuran Zab yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Setelah kemenangan tersebut, Bani Abbas mendirikan kekhalifatan baru dengan Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertamanya. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, dengan wilayah kekuasaan mencakup Turki, Irak, Maroko, India, Suriah, Mesir, hingga Persia, yang pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Para ahli membagi pemerintahan Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 847 Masehi hingga 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 945 Masehi hingga 1055 Masehi disebut masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 1055 Masehi hingga 1194 Masehi disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 1194 Masehi hingga 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan periode kejayaan Islam, atau yang lebih dikenal dengan nama The Golden Age of Islam. Pada waktu itu, khalifah-khalifah Bani Abbasiyah secara terbuka mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan naskah-naskah kuno dari berbagai pusat peradaban sebelumnya untuk kemudian diterjemahkan, diadaptasi, dan diterapkan di dunia Islam. Para ulama yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan baik agama maupun non-agama juga muncul pada masa ini. Perkembangan pesat peradaban juga didukung oleh kemajuan ekonomi imperium yang menjadi penghubung dunia timur dan barat. Stabilitas politik yang relatif baik terutama pada masa Abbasiyah awal juga menjadi pemicu kemajuan peradaban Islam. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tertandingi. Pada masa dinasti Abbasiyah, pilihan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi saat kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Saat itu ia membangun sebuah perpustakaan untuk menyimpan kitab-kitab dan manuskrip yang telah diterjemahkan, dan selanjutnya bangunan tersebut diberi nama Baitul Hikmah. Setelah berakhir masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, perpustakaan Baitul Hikmah dikembangkan oleh anaknya Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, perpustakaan Baitul Hikmah bertambah besar dengan penambahan koleksi buku-buku. Dalam gebrakannya di bidang ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun mengundang para ulama, nyalin, dan penulis untuk ikut berkontribusi memajukan peradaban ilmu, dan bahkan ia melakukan misi ilmiah sampai ke Romawi, sehingga hal tersebut berpengaruh besar terhadap kemajuan Baitul Hikmah. Dalam perjalanan waktu, perkembangan perpustakaan pada masa Abbasiyah menjadi sangat fenomenal. Fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai gudang penyimpanan buku, tetapi lebih daripada itu, perpustakaan merupakan pusat belajar, pusat penelitian, dan pusat kegiatan ilmiah. Hal lain yang mendorong perkembangan perpustakaan adalah antusias masyarakat yang menjunjung tinggi ilmu. Perpustakaan merupakan pusat belajar, pusat penelitian, dan pusat kegiatan ilmiah. Hal lain yang mendorong perkembangan perpustakaan adalah antusias masyarakat yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, menghormati para ahli ilmu dan ulama yang saat itu berfungsi sebagai orang yang memberikan pencerah. Pada tahap selanjutnya setelah terjadi era penerjemahan, muncul aktivitas kreatif, yaitu penulisan karya-karya ilmiah baru dari hasil penerjemahan tersebut. Penulisan karya-karya ini melahirkan beberapa tokoh utama yang menekuni bidang masing-masing, seperti Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, Al-Farabi dalam ilmu kebahasan dan filsafat, Hunain Ibnu Ishaq dalam penerjemahan bahasa asing, Yahya bin Abi Mansur Al-Munajjim Al-Ma'uni dalam bidang astronomi, sampai Bapak Al-Jabar Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Selain itu berkembang 4 mazhab fikih yang terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan pendiri mazhab Hambali. Namun peradaban Mas ini harus berakhir tragis pada masa Khalifah Al-Mutasim, penguasa terakhir dinasti Abbasiyah di Baghdad yang pada waktu itu benar-benar tidak berdaya dan tidak mampu membendung invasi tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan. Dalam serangan tentara Mongol yang terjadi 40 hari tersebut telah memakan korban sebanyak 2 juta jiwa. Khalifah Al-Mutasim bersama anak-anaknya juga dibunuh oleh tentara Mongol. Semua kitab-kitab yang ada, baik dalam perpustakaan Baitul Hikmah maupun di tempat lainnya, guru-guru, imam-imam, pembaca-pembaca semuanya disapu habis, sehingga berbulan-bulan lamanya kota Baghdad menjadi daerah yang kosong.
hingga pada tahun 1258 Masehi, perpustakaan itu hancur bersamaan dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah.